Surat Al-Fajr. Ya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna amalan shalihah. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas 1 sampai 14 surat Al-Fajr. Ternyata alhamdulillah ya sudah mulai ayat-ayat surat yang ayatnya panjang-panjang ya. Enggak berasa ya Bu ya. Berasa apa enggak berasa? Enggak berasa. Enggak berasa. Sudah berapa lama gitu ya? Sebulan sekali. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur kita, nanti kita akan tamat surat Juz Amma. Amin ya rabbal alamin. Kita baca dulu ayat 1 sampai ayat 14. Boleh bareng-bareng bacanya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna bil awtad alladhina taghaw fil bilad fa'aktharu fiha al-fasad fasabba 'alayhim rabbuka sawta 'adab inna rabbaka labil mirsad. Sudah sampai situ dulu. Sampai 14. Ya, alhamdulillah. Terjemahannya ada yang mau baca? Mbak Sulis boleh? Sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Demi fajar, demi malam yang 10, demi yang genap dan yang ganjil, demi malam apabila berlalu. Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal? Tidakkah engkau, Muhammad, memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak atau bangunan yang besar, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri, lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu. Karena itu Tuhanmu menimpakan semati azab kepada mereka. Sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi. Ya, jazakillah khairan Mbak Sulis. Alhamdulillah, ibu-ibu tadi ayatnya sudah kita baca ya, ayat 1 sampai 14, dan kemudian juga sudah kita dengarkan terjemahannya bersama-sama. Berarti sudah selesai dong Bu. Oke.
kita tadaburi sedikit demi sedikit ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti Allah memberikan keberkahan ilmu kepada kita semuanya dan juga pemahaman, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan juga bisa mengambil banyak hikmah dari apa yang kita pelajari hari ini. Amin ya robbal alamin. Apa tadi Bu yang disampaikan pertama kali? Wal fajr, ya. Wal fajri walayalin ashr, kan begitu ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi fajar, demi malam yang 10. Menarik ini. Pas kita mau bulan Dzulhijjah, kita ketemu sama surat ini. Gitu. Jadi pas banget sebenarnya gitu kan. Bahasan tentang apa? 10 malam, ya kan? 10 malam atau hari-hari awal bulan Dzulhijjah, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala Bu bersumpah atas makhluknya. Dari kemarin kan kita sudah sampaikan ya, kalau Allah bersumpah atas makhluknya berarti ada hal yang menarik yang harus kita ambil hikmah dan ibrah. Kita harus perhatikan ya sumpah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Makhluk yang dipakai untuk bersumpah, contoh tadi di awal, wal fajr, demi waktu fajar. Fajar itu Masya Allah ternyata banyak sekali kemuliaan waktu fajar. Betul gak Bu? Sholat 2 rakaat di waktu fajar pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Betul? Ya. Sampai waktu fajar itu saking berkahnya, ulama-ulama kita, guru-guru kita mengajarkan jangan disia-siakan. Betul gak? Jangan disia-siakan. Ada orang istilahnya bilang begini, kalau orang Jawa ya Bu ya bilangnya, ojo turu maneh nek esuk, ya kan? Kenapa Bu? Rezekinya dipatok ayam. Ya, rezekinya dipatok ayam gitu. Paham nggak ya nggak Jawa? Ada translate-nya di sini. Ya kan? Sampai Rasulullah juga berdoa, Allahumma barik fi bukuriha. Jadi ya Allah berkahilah waktu fajar, ya berkahilah waktu fajarnya, waktu fajarnya kita semuanya, umat-umat yang memanfaatkan, yang beraktivitas di waktu fajar. Ya, itu maksudnya doanya Rasulullah, sampai minta Rasulullah itu mendoakan keberkahan. Maka perhatikan orang-orang yang aktivitasnya tinggi, ya Bu ya. Dan di waktu pagi dia sudah memulainya, biasanya ya insya Allah itu orang-orang yang banyak suksesnya. Betul? Ya. Nah, ini waktu fajar atau waktu subuh. Kemudian ya waktu fajar itu juga banyak digandengkan ya, seperti di surat At-Takwir ayat 18 itu Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan kalimat yang serupa, wasubahi ida tanafas, ya, dan fajar atau subuh ketika mulai telah menyingsing, ya kan, bahasa terjemahannya begitu, telah menyingsing. Ida tanafas maksudnya ketika mulai bernafas kayak manusia aja ya, bernafas, ya kan, maksudnya apa? Sudah mulai kehidupan itu sudah mulai bergerak, sudah mulai hidup, ya, maka jangan tidur lagi, ya, jangan dipakai lagi untuk istirahat, gitu ya. Maka harus segera kita beraktivitas. Nah, itu kemuliaan waktu fajar dan digunakan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fajr. Ya, surat ini sendiri dinamakan surat Al-Fajr. Al-Fajr, ya kan? Surat Al-Fajr. Kenapa? Karena ayat awalnya tadi Al-Fajr, kan begitu. Ya, Masya Allah. Kemudian ya ada walayalin ashr, dan demi malam yang 10. Maksudnya malam yang 10 yang mana ini? Para ulama menyampaikan ya, yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah di 10 malam ini maksudnya adalah malam bulan Dzulhijjah yang mulia. Ibu, malam bulan apa Bu? Dzulhijjah. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, hadisnya sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas ya,
Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mamin ayyamil amalus salihu ahabbu ilallahi fihinna min hadhil ayyam." Artinya apa? Tidak ada hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya dibandingkan dari hari-hari ini. Masya Allah. Hadhil ayyam. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mulai kapan itu, Bu? Sabtu besok tanggal 8 ya Bu ya. Dilingkari kalendernya, diingat-ingat ya. Sabtu besok tanggal 8 Juni 2024. Ya kan? Itu mulai startnya sore sebelum tanggal 8 itu berarti kan? Ya kalau misalnya tanggal 1-nya besok berarti nanti sore itu sudah mulai masuk bulan Dzulhijjahnya. Sudah mulai persiapan kita sudah mulai, Bu. Maka kalau begitu apa yang harus dilakukan? Lakukan banyak amal soleh. Karena tadi Rasulullah menyampaikan ya, karena di bulan Dzulhijjah wabil khusus di 10 hari ya pertama min ayyami ya kan, dari hari-hari yang tadi disampaikan itu semua amal soleh sangat dicintai oleh Allah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan dengan hari-hari yang lain dan amal-amal yang lain. Masya Allah. Jadi ini saatnya juga kita banyak-banyakin berbuat baik. Amal soleh apa, Bu? Apa saja, nggak ada batasannya. Karena memang hadisnya umum, betul nggak, Bu? Ya, yakni Asyura Dzulhijjah. Yang dimaksud itu adalah 10 hari di bulan Dzulhijjah. 10 harinya bukan tengah, bukan belakang, tapi bagian depan. Ya. Kemudian saking Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalimatnya itu memprovokasi para sahabat ya Bu ya. Gak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan dengan hari-hari ini gitu ya. Semua amal soleh di hari ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, qalu walal jihadu fisabilillah, ya kan? Sahabat bilang begitu. Apakah tidak juga dengan jihad fisabilillah? Bagaimana ya Rasulullah gitu ya? Karena apa? Pemahaman para sahabat juga kita semuanya bahwa jihad itu adalah amal yang paling tinggi nilainya. Betul enggak, Bu? Ya, dan jihad itu tidak terikat waktu, ya. Bisa dilakukan kapan saja. Apalagi kalau bulan Muharram, jihad itu malah dilarang. Enggak boleh stop, berhenti, kan gitu. Ya, tapi Rasulullah menyampaikan kalimat yang luar biasa tadi. Semua amal baik di bulan ini adalah amal yang sangat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan jihad fisabilillah? Kemudian apa jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Qal walal jihadu fisabilillah. Ya, tidak juga dengan jihad fisabilillah, kecuali ya Rasulullah bilang illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi. Kecuali kalau ada orang yang jihad fisabilillah, dia keluar memang niatnya untuk berperang, bukan hanya dengan dirinya, modalnya hanya dirinya saja, ya Bu ya. Bukan hanya nafsnya aja, jiwanya saja, tetapi dia juga keluarkan hartanya. Masya Allah, dia keluarkan hartanya untuk membiayai perangnya dia. Ya, dan dia juga berangkat untuk berperang. Summalam yarji min dalika bisyai'in. Tapi kemudian dia tidak kembali pulang. Ya kan, artinya apa? Artinya dia menemui ajalnya, syahid, meninggal. Sudah perang dia bawa apa Bu? Harta bendanya, bawa dirinya, kemudian dia menemukan syahid di sana. Masya Allah. Itulah baru amalan yang tidak bisa ditandingi. Tapi kalau kita kan nggak ada kesempatan seperti itu, Bu. Betul nggak? Nggak ada kesempatan kita ya bisa berperang melawan siapa, Bu? Melawan musuh Allah, nggak ada. Ya Bu ya. Yang ada tuh di bumi Palestina sana, saudara-saudara kita di sana. Ya, maka kalau kita tahu pahalanya sebegitu besarnya,
Ibu, jangan lewatkan membantu perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Betul, Bu? Ya kan? Karena kata Rasulullah SAW juga begitu, menjahaza, barang siapa yang menyiapkan, ya Bu ya, menyiapkan perabot peperangan untuk saudaranya yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia mempersiapkan, artinya membiayai. Ya Bu. Kemudian ya dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala jihad, sebagaimana pahala saudaranya yang pergi perang. Ya, sementara kita ini kalau infak bagaimana, Bu? Ya kan, infaknya kan kita sedikit, ucrit gitu ya Bu ya. Buat beli seblak aja kadang-kadang ya masih lebihan buat beli seblak tadi tuh, baru kita infakin gitu. Ya nggak Bu? Ya, maka teman-teman ini kondisinya saudara-saudara kita di Palestina itu lagi betul-betul kekurangan, lagi betul-betul mereka luar biasa diserang oleh Israel, bukan lagi tentara lawan tentara, tapi apa? Ya, warga sipil, ya, warga sipil yang dibunuh oleh pasukan siapa? Israel. Ya, maka ketika kita membantu mereka, insya Allah harta kita tidak sia-sia. Begitu ya Bu ya, Masya Allah. Maka tadi disampaikan oleh Rasulullah, kembali lagi di sini ya. Ternyata dari hadis ini kita tahu ya bahwa jihad fisabilillah dengan harta, benda dan juga ya kan ya, dirinya berangkat pergi betul-betul jihad, kemudian dia menemukan syahid, itu adalah amal yang paling tinggi derajatnya, nggak bisa dikalahkan. Ya, oh Bu Isti kalau begitu saya pengen daftar deh jadi pasukan ke Palestina. Nggak usah Bu, ya nggak usah, malah bikin repot. Iya kan, bikin repot lah. Orang Indonesia nggak ketemu nasi uduk pagi-pagi, ya kan lemas, nggak bertenaga. Ya, begitu lari satu langkah itu orang Palestina udah berapa langkah begitu kan? Ya Allah, malahan kita ngos-ngosan, malah bikin bukannya kita nolong malah ditandu kita. Ya, jadi urusan gitu ya. Jadi bukan bagian kita memang. Ya Bu, ayo kita sama-sama mendoakan mereka dan melakukan apa yang kita bisa. Begitu ya teman-teman semuanya ya. Ada kalau bisa nanti saya usul bikin kayak celeng khusus untuk Palestina ya, sebulan sekali di storyin boleh, kalau pas saya kesini boleh gitu ya. Kebetulan saya ya ada di kepengurusan Koalisi Daiyah Indonesia untuk Palestina, jadi insya Allah gitu ya, bekerja sama dengan Adara kita memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap ya apa yang terjadi di Palestina. Ya, jadi ibu-ibu nanti mau senggol saya, Bu Isti gimana caranya infak di Palestina, boleh, WA boleh ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita berikan ini menjadi kebaikan. Karena kalau di 10 pertama bulan Dzulhijjah kemudian apa saja Bu sebaiknya yang kita lakukan, kan begitu? Ibadah apa saja yang mulia? Betul nggak Bu dia? Yang pertama Bu, banyakin apa? Bersedekah, itu tentu. Sedekah yang banyak, dan sedekah yang paling bagus yaitu adalah menumpahkan darah nanti di tanggal 10-nya, yaitu berkurban ya. Berkurban itu ada sebagian ulama yang menyampaikan hukumnya wajib bagi orang yang dia pada waktu berkurban, pada tanggal waktu saatnya berkurban tiba, dia punya harta untuk berkurban ya. Tapi jumhur ulama mengatakan kurban hukumnya sunnah. Sunnahnya bagaimana? Muakkadah. Jadi artinya sangat dianjurkan untuk berkurban. Paham Bu? Jadi jangan dikekepin itu duitnya ya Bu ya. Mau buat apa Bu? Mau saya wariskan untuk anak-anak saya Ustadzah. Ya Allah, anaknya ya dikuatkan dengan ilmu, dikuatkan pendidikan bagaimana bisa menghadapi kehidupan ya Bu ya.
Jangan berlebihan, insya Allah nanti Allah yang akan ngurus ketika kita sudah memiliki pondasi-pondasi yang kuat dengan anak-anaknya. Untuk anak-anaknya, ibu ada harta, niatkan, ya Allah bismillah, saya berkurban karenamu, mudah-mudahan keberkahannya melimpah ruah sampai kepada keluargaku, kepada anak keturunanku, kau jaga dari kefakiran. Begitu ya Bu ya. Jadi makanya orang Islam itu memang harus kaya Bu ya. Belum sampai tanggal 10, dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu sudah disunnahkan untuk banyak-banyak berinfak. Betul nggak? Kalau kita nggak kaya, kita infaknya pakai apa? Betul? Ya. Kalau kita nggak punya duit, kita korbannya pakai apa? Jangan bilang korban perasaan. Kagak ada yang doyan. Ya Bu, korban itu kan syaratnya harus dikasihkan orang lain. Ya Bu, siapa yang mau makan perasaan kita? Ya, sini Bu, mau denger nggak curhatan saya mau korban perasaan saya? Aduh, kagak ada begitu judulnya. Ya Bu ya, ya korban betul-betul korban sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya berapa harga kambing sekarang? 3.500.000. Sepertujuhnya sapi 3.500.000, 3.700.000, nggak sampai 4 juta, betul? Ya, insya Allah dimampukan, insya Allah dipunyakan. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini bisa berkorban semuanya. Amin ya robbal alamin. Jadi sebelum berkorban, kalau bisa sedekah. Ya Bu ya, sedekah walaupun kecil nilainya, nanti gongnya korban. Kan begitu ya? Tapi setiap hari masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah, kita biasakan tangan kita untuk apa Bu? Bersedekah. Ya. Tapi ini kadang-kadang ada sedekah enggak mau, kurban enggak. Na'udzubillah. Ya, ibu-ibu mengukur diri kalau kira-kira memang tidak mampu berkurban, ya Bu ya. Tapi hadirkan hasrat untuk supaya kita apa Bu? Ya, bisa berkurban ya Allah. Doa sama Allah. Jangan merasa pasrah, Allah ya ustazah aku kayak gini loh. Ya kan, boro-boro mau korban, ya kan? Ya, bisa makan aja wis alhamdulillah. Ya. Bisa apalagi Bu, nyekolahin anak sudah alhamdulillah, bisa bayar SPP-nya anak alhamdulillah, kan begitu ya? Ada yang begitu ya? Tapi Bu, latih diri kita untuk mengorbankan apa yang kita punya walaupun kita ya Bu ya belum mampu untuk berkorban. Sebisanya kita. Ya Bu ya, sebisanya kita. Ya kalau teman-teman kita pada nyembelih kambing, nyembelih sapi, nyembelih onta, ya. Karena kitanya belum mampu, ya Allah, sembelihlah ikan pindang. Bagi-bagilah gitu ya. Biar begitu juga bagi-bagi sama tetangga. Yuk sebenarnya aku pengen korban loh, tapi aku belum punya duit. Ya, bisa makan alhamdulillah. Biasanya aku beli ikan pindang berapa? 2 keranjang, ini saya beli 5. Yuk kita makan bareng-bareng yuk gitu. Ya kan? Mudah-mudahan tahun depan bisa korban. Syukur-syukur bukan ikan pindang, apa? Ayam. Ayam dibeli, ya kan? Dipotong. Ya Allah, aku belum bisa korban, ya kan? Ya sudah aku potong ayam, mudah-mudahan tahun depan bisa kurban. Kan begitu Bu ya? Tapi harus ada iktikadnya, ada ikhtiarnya. Dengan apa ikhtiarnya? Kalau bisa nabung. Kan begitu? Ya nabung. Bu Isti kalau korban bareng-bareng itu gimana gitu? Atas nama MT ta'awun misalnya. Urunan 100.000. Nah, itu yang dimaksud latihan berkurban. Ya kan? Latihan korban tadi. Belum bisa korban 1 ekor kambing, belum bisa korban 1 ekor sapi gitu ya. Kita latihan korban yuk Bu gitu. Ya. Kalau mau nyembelih ayam kan masa Idul Adha nyembelih ayam. Ya kan? Nyembelihnya apa? Kambing, walaupun patungan bareng-bareng karena memang belum
mampu. Tapi ini dalam rangka belum mampunya kita jujur sama Allah. Paham nggak Bu? Iya, kadang-kadang ada orang mampu tapi pura-pura tidak mampu. Banyak loh Bu orang begitu, iya kan? Nanti kalau bilangnya pura-pura nggak mampu, dibikin beneran sama Allah, jadi nggak mampu beneran, kapok loh. Bener nggak? Iya, lo bisa mampu loh. Kok, iya kan? Pura-pura nggak mampu, ya? Pura-pura nggak mampu itu artinya apa? Duitnya dikekepin, dibiarin di tabungan, jadi lihat-liatin aja, ya kan ya? Emasnya terentel, ya kan? Tapi nggak bisa kurban, mobilnya keren, nggak bisa kurban, rumahnya keren, ya kan? Nggak bisa kurban, besok lagi langsung dipedelepin yang punya emas. Ya, jangan gitu, takutnya nanti Allah lihat itu, ya kan Bu? Dikiranya orang mah bisa ditipu, tapi Allah bisa nggak Bu ditipu? Bu, korban itu ya kan sebenarnya keuntungannya untuk diri kita sendiri, ya kan? Kembali itu ya pahala semuanya itu untuk kita. Orang mah cuman makan dagingnya Bu. Orang cuma makan dagingnya, yang sebenarnya kita nih yang sudah bisa berkorban, bisa beli daging sapi, beli daging kambing kapan aja kita mau, betul nggak? Ya, maka kalau sudah berkorban kita niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, nggak usah pakai not atau catatan ke pengelola korbannya. Baru juga kambing nggak segede-gede amat, ya nanti catatannya banyak. Itu paha bagian depan sama belakang buat saya ya gitu. Terus yang dibagi yang mana Bu? Ya kan? Catatannya banyak banget gitu. Ya. Ntar kalau yang sapi tenderloinnya nanti banyak banget. Wagyunya buat aku. Ada aja gitu. Yang nggak usah begitu Bu, ikhlas aja udah. Mau dibagi Bu, mau dibagi yang bagian mananya, pokoknya terserah panitia, dicukupkan dulu aja. Kan begitu, enak kan panitianya Bu? Itu latihan ikhlas itu, ya. Tapi Ustazah seandainya kita minta boleh nggak? Boleh, boleh, sangat boleh. Dalam syariahnya pun boleh, ya Bu ya, boleh. Tapi jangan maruk, paham? Jangan maruk. Yang mentang-mentang sapi yang dikorbanin, kulkasnya harus penuh dulu. Jadi dia setahun nggak beli daging, ya Allah, ya. Setahun nggak beli daging gitu, baru sisanya dibagiin, ya Allah, itu mah keterlaluan, ya Bu ya. Udahlah kita mah ikhlas aja, ya Bu ya, ikhlas karena Allah, udah bagiin sana, ya nanti kalau kita mau beli lagi, begitu kan Bu ya. Ya tapi boleh Bu, ngambil boleh, mengambil bagian tuh boleh ya, bukan tidak boleh, ya tapi akhlak kita harus kita dahulukan. Ya Bu, ini loh maksudnya mendahulukan akhlak daripada ilmu. Ilmunya bagaimana? Boleh. Tapi akhlaknya bagaimana? Akhlaknya kita ikhlas kalaupun enggak ambil, ya karena ternyata banyak banget yang butuh, yang mau gitu kan. Ya gak apa-apa, ambil sedikit secukupnya kita makan hari itu. Masya Allah, gak apa-apa. Betul gak Bu? Ya, jangan sampai diambil banyak-banyak. Apalagi kalau di kampung Bu, di pelosok-pelosok. Kadang-kadang ya yang menerima sama binatang kurban yang tersedia itu nggak sebanding. Ya, satu kampung isinya 100 orang lebih, yang korban cuman 1 orang begitu. Itu pun sapinya kurus banget, ya kan? Karena yang paling murah itu misalnya, kan banyak yang seperti itu, betul nggak Bu? Ya, itu kalau mau menuhin kulkasnya dulu lah, mau dibagi kemana? Ya kan kesian yang lainnya, betul nggak Bu? Ya, jadi begitu, latihan ikhlas itu begitu. Atau misalnya kita juga begitu, bisa Bu latihan ikhlas gitu ya, menitipkan korban kita untuk gitu ya, saudara-saudara kita yang jauh, misalnya ke Palestina, ke pelosok daerah dan yang lain. Boleh nggak? Boleh banget, ya, boleh banget. Ya, tapi kalau mau lihat bagaimana disembelih, boleh di dekatnya. Ya Bu ya, wallahu a'lam bishawab. Itu yang pertama tadi apa Bu? Banyakin sedekah. Dan sedekah paling utama adalah menyembelih binatang kurban di tanggal 10, 11, 12, 13 di Ayyamut Tasyrik. Kalau di luar dari tanggal Ayyamut Tasyrik,
Ya hari-hari tasyrik itu berarti bukan binatang kurban. Ya Bu ya. Ada saking semangatnya orang menyembelih ya kan sapi. Yang penting kan hari besar, hari bulan Dzulhijjah, tapi udah lewat ayam tasyriknya. Ya, itu nggak dihitung sebagai kurban. Ya Bu ya. Kemudian yang kedua apa? Banyak berzikir. Ya, banyak berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya Bu ya. Terus bersolawat. Ya kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan lupa kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kenapa bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diikuti kemudian bersolawat kepada Nabi Ibrahim? Ya kan? Bu, kita itu kalau bersolawat kepada baginda Ibrahim, ya baginda Nabi Ibrahim, itu kita lagi bales salam beliau kepada kita. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu adalah satu-satunya nabi yang dijumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau langsung bilang sama Rasulullah, wa ya Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Kalau umatmu berarti kita juga masuk nggak Bu? Masuk. Kita umatnya Nabi Muhammad bukan? Ya, jadi Nabi Ibrahim tidak pernah ketemu sama kita, tapi beliau menyampaikan salamnya untuk kita. Jadi kalau kita bersolawat kepada Nabi Ibrahim, salah satunya kita membalas salam beliau kepada kita. Apalagi bulan Dzulhijjah. Kita tahu bulan Dzulhijjah itu banyak sekali syariah-syariah Nabi Ibrahim dan keluarganya yang menjadi kita teruskan, kita jadikan rutinitas aktivitasnya, syariatnya banyak mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim dan keluarga. Ibadah haji misalnya, rutinitas ibadah haji itu mengenang Nabi Ibrahim dan keluarga, betul nggak Bu? Itu menghidupkan syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, maka kalau kita banyak bersolawat ya di bulan Dzulhijjah, ya di 10 awal bulan Dzulhijjah, banyak-banyaklah bersolawat juga kepada Nabi Ibrahim. Jadi kalau solawat lengkap ya Bu ya, jangan cuma solawat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, jangan gitu. Ya solawatnya lengkap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Begitu. Ya Bu ya. Atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Ya. Itu yang keberapa tadi Bu? Yang kedua. Ya, sholawat, terus kemudian zikir, ya kan, istighfar masuk, kemudian tilawah. Banyakin tilawah, wes jadiin satu semuanya boleh. Ya, ngaji kalau ada waktu kosong ngaji, waktu kosong ngaji. Terus kemudian selanjutnya apa yang ketiga? Perbanyak sholat. Ya Bu ya, perbanyak sholat sunnah, maksudnya begitu. Ya, banyakin sholat sunnah. Ada sholat duha, ada sholat apa Bu? Rawatib, ada sholat malam, ya itu dikerjakan. Kalau hari-hari biasanya ditinggal, mulai latihan, ya Bu ya, untuk dikerjakan. Mana yang kita pilih bisa untuk kita kerjakan, kalau bisa dikerjakan sebanyak-banyaknya, sebisa-bisanya, ya Bu ya. Kalau misalnya tahajud biasanya cuma 2 rakaat, nanti asrul layal Dzulhijjah, ya 10 malam di bulan Dzulhijjah kita tambahin lagi, ya Bu, ya dibanyakin lagi, dipanjangin lagi. Ya kalau biasanya kelewat duhanya, mudah-mudahan nanti duhanya dikerjakan. Ya kalau biasanya sholat rawatibnya nggak terlalu diperhatikan, mudah-mudahan begitu datang Dzulhijjah jadi momentum untuk mengawali kita lebih memperhatikan sholat-sholat sunnah rawatib kita. Paham? Ya, insya Allah.
Ya, dan jangan lupa berarti sholat wajibnya harus tepat waktu. Ya Bu ya, jangan sampai sholat wajibnya entar, keburu umurnya juga tiba-tiba. Ya Bu ya. Nah itu tadi. Yang keberapa itu? Nah, sekarang 4. Ya kan? Yang keempat, puasa sunnah. Ustazah ada yang puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Bagus. Karena memang semua amal soleh, di situ umum hadisnya, semua amal soleh. Puasa termasuk amal soleh, ya kan? Tapi ustazah, kalau tanggal 1 sampai tanggal 9 kok ya panjang banget, ya kan? Ada yang nawar, boleh nggak nawar? Tanggal 9 mentoknya paling jangan ditinggalin tuh. Paling jangan ditinggalin, artinya diprioritaskan. Ada apa tanggal 9? Yaumul Arafah, ya kan? Yaumul Arafah artinya di sana para jamaah haji mereka sedang wukuf di Arafah. Mereka tidak puasa karena saking panasnya, banyak aktivitasnya. Ya Bu ya, kita yang puasa di sini yang tidak haji. Ya. Kita yang tidak haji nih puasa. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis sahihnya yang artinya orang yang puasa di Yaumul Arafah dia dihapuskan dosanya setahun sebelum dan setahun sesudah. Sanatain, 2 tahun dihapus dosanya. Masya Allah. Tentu puasa dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak gak Bu nih? Ya kan? Masya Allah gitu ya. Jadi kalau bisa pas tanggal 9 ini diwanti-wanti, ini dipersiapkan tubuh kita supaya fit ya. Dan insya Allah tanggal 9 kita bisa puasa Arafah. Tanggal 9 itu berarti tanggal berapa Bu di kalender kita? Tanggal 16 ya, tanggal 16 Juni. Karena tanggal 17 Juni hari raya Idul Adha. Tanggal 10-nya itu Juni 2024. Ya Bu ya. Ustazah kalau tanggal 8 dan 9 boleh nggak puasa? Boleh. Jangankan 8 9, dari tanggal 1 sampai tanggal 9 kita boleh puasa terus. Ya Bu ya. Ya, jadi boleh tergantung dengan kondisi kita ya. Kalau kita bisa kita puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau enggak bisa tanggal 8 sama tanggal 9 puasa. Kalau enggak bisa lagi gitu kan ya, minimal tanggal 9 insya Allah itu kesunahan yang hadisnya sahih diriwayatkan dari para ulama-ulama hadis, maka diambil mudah-mudahan itu menjadi pelebur dosa, penghapus dosa ya Bu ya, dilebur dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 2 tahun sebelum dan sesudahnya. Masya Allah, amin ya Rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada kami. Mudah-mudahan kita bisa berpuasa dan beramal soleh, banyak beribadah di bulan-bulan Dzulhijjah ya. Dan kemudian apalagi amal yang paling mulia lagi selain dari amal-amal yang tadi sudah disampaikan, tentu adalah ibadah haji. Ya Bu, haji dan umroh itu satu paket. Kalau orang haji pasti umroh, tapi orang umroh belum tentu, bukan cuma belum tentu ya. Ya banyaknya ya umroh aja itu kan tidak terikat dengan waktu, betul nggak? Tapi kalau haji terikat dengan waktu, ya. Maka tidak semua umroh itu bisa haji, tapi orang haji pasti ada umrohnya. Masya Allah. Yang belum haji, belum umroh, kita doain bersama ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rizki,
bisa segera dipanggil untuk ziarah ya, untuk menunaikan ibadah haji, untuk bisa menunaikan ibadah umroh. Kita doakan juga saudara dan teman-teman kita yang lagi haji, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kekuatan ya, dan mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya robbal alamin. Masya Allah. Kan seneng ya Bu ya kita kalau ngedoain saudara-saudara kita. Kata malaikat kan gini, ya mudah-mudahan kau amin juga buat kamu, gitu kan. Sebagaimana yang kau doakan buat teman-teman kamu ya, maka mudah-mudahan Allah juga ya kabulkan untukmu. Itu kalau kita ngedoain saudara kita, teman kita ya, sesama muslim kita. Makanya jangan pelit Bu ngedoain orang, ya kan. Masa sekedar ngedoain aja nggak bisa? Segengsi, sesombong itukah diri kita ya, sampai nggak bisa ngedoain saudara kita ya. Seneng dengan kenikmatan saudara kita, ngedoain saudara kita, nah insya Allah itu menjadi kebaikan-kebaikan ya. Wasyaf'i wal watr, lanjut ya Bu. Dan demi yang genap dan yang ganjil, maka kalau di 10 pertama bulan Dzulhijjah, kata para ulama itu tidak ada perbedaan mana yang lebih mulia. Kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan yang dikejarkan malam ganjilnya, betul enggak? Tapi kalau di 10 pertama bulan Dzulhijjah itu kualitasnya sama, yang ganjil, yang genap sama. Ya, demi yang genap, syaf' itu genap, wal watr ya, al watr itu, al witru itu ganjil. Ya. Jadi di dalam 10 Dzulhijjah itu yang dimaksudkan para ulama ya di ayat 3 ini adalah Dzulhijjah di awal tadi, ada hubungannya dengan walayalin asyr tadi, wasyaf'i wal watr. Ya, jadi ganjil genapnya sama saja, sama mulianya. Maka apa yang dikesunahkan untuk kita? Semua malam-malamnya, semua hari dan waktunya berarti sama, memiliki potensi apa Bu? Pahala, punya potensi istimewa. Ya, apalagi siang, ya malamnya juga ada, ya kan, keberkahannya, siangnya juga sama. Jadi nggak harus nunggu malam, tapi siangnya juga ya dapat keberkahan dan dapat kebaikan. Itu kalau 10 pertama bulan Dzulhijjah. Masya Allah. Siap ya Bu ya menghadapi Dzulhijjah insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah sehatkan, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan-kebaikan ya. Apalagi lanjutannya, wal laili idza yasa, demi malam apabila berlalu ya. Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan malam jika datang dan pergi, sebagaimana ya kan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat yang lain ya, ada di ayat Al-Mudaththir ayat 33, ada di surat At-Takwir ayat 17 gitu kan. Allah Subhanahu wa taala dengan nada yang serupa. Bu, apa hikmahnya malam? Kemarin saya baru dengar ada seorang dokter, dia cerita ya, malam itu Bu jangan sering begadang ya. Kata Bang Haji, begadang jangan begadang gitu kan ya. Cuman segitu doang bisanya. Ya. Jadi jangan sering begadang, bener banget gitu ya. Karena kata dokter itu kalau kita sering-sering begadang malam hari, nggak tidur dengan nyenyak gitu ya, itu nanti pasti akan dibayar di usia-usia tua kita. Kenapa? Karena waktu malam hari itu saatnya tubuh kita beregenerasi gitu. Misalnya kayak kuku tumbuh, kulit baru itu Bu ya, tumbuh, terus kemudian rambut tumbuh. Itu ternyata di saat kita tertidur lelap, saat matahari tidak menyinari bumi, saat kondisi seperti itu ternyata. Jadi itulah kenapa ya tidur malam itu nggak bisa digantikan kualitasnya dengan tidur siang. Mau siang, mau pagi, mau sore, itu nggak bisa menggantikan kualitas tidur malam.
Karena kalau sudah malamnya hilang, matahari muncul, nggak ada istilahnya regenerasi organ tubuh, nggak bisa. Ibu mau tidur seharian dari pagi sampai sore, tapi nggak ada lah kita bisa begitu ya Bu ya. Apalagi emak-emak, ibu-ibu mana bisa tidur begitu, mah diganggu anak-anak kita ya. Ya nggak ada ya begitu ya. Tapi anak muda nggak tahu kalau anak-anak yang lainnya ya. Kalau ibu-ibu mah pasti nggak bisa ya. Kalau bukan anaknya, nanti tetangganya yuk gitu kan ya. Ya kalau nggak siapa? Suaminya gitu ya. Mau pergi kerja, pulang kerja, lagi pulang dari mana, begitu kan ibu ya. Jadi tapi kalaupun seandainya ada orang yang pengen menggantikan, aku mau tidur dari pagi sampai sore karena malam kemarin nggak bisa tidur, itu nggak akan bisa menggantikan kualitas tidur di malam hari. Ya karena ada bagian organ-organ tubuh kita gitu ya, itu benar-benar dia merasakan total istirahatnya ketika malam hari, dan regenerasi ya pada bagian-bagian tubuh kita itu adanya di malam hari ketika matahari tidak ada. Ketika seseorang tidur lelap, matahari tidak ada, maka ya barulah yang dinamakan ya regenerasi tumbuh dari mulai sel-sel, kulit tubuh gitu ya, rambut, kuku dan sebagainya itu ya muncul. Begitu ternyata. Makanya kenapa selalu disindir sama Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an waktu malam itu. Waktu malam yang harusnya digunakan untuk istirahat ya, waktu malam yang harusnya digunakan untuk tidur. Tapi coba kita lihat pola hidup anak-anak kita zaman sekarang, apalagi anak-anak muda. Bukan kita ding, ya kan? Anak kita mah enggak, insya Allah enggak kan Bu? Apa enggak sama, apa enggak beda? Ya, jangan biarkan anaknya melek semalaman ngadepin HP, ngadepin laptop. Ya ada kan yang begitu ya. Ada Bu, saya dicurhatin orang tua, Bu, anak saya itu tidurnya jam 3 ke atas. Kalau sore dia nggak bisa tidur, ya. Sore itu nggak bisa tidur, sore malam tuh nggak bisa tidur. Terus ngapain Bu? Nggak tahu tuh, pegang handphone aja, di depan laptop aja, depan komputer, ada aja yang dikerjain. Maka jam 3 tuh baru berangkat tidur. Kalau jam 3 baru berangkat tidur, perhatikan, bisa nggak Bu bangun subuh? Bisa dipastikan 99,999%, ya kan? Itu nggak bangun subuhnya. Coba tanya yang baru beranjak tidur jam 3 anak-anak mudanya, yang punya anak muda tuh, ya kan? Bangunnya jam berapa? Jam 8, jam 9, ya Allah. Ya, terus ibu bangunin nggak? Kesian Bu, baru bisa tidur kok, masa saya bangunin? Hei Bu, pengen ngamuk aja rasanya. Ya, itu ibu berarti nggak kesian dia masuk ke neraka. Kalau ibu-ibu model sekarang modelnya kayak gitu, itu sama aja mempersilahkan anaknya masuk ke neraka atau kasih jalan ke neraka, betul nggak? Nak masuk itu Bu ke dalam tarbiyah pendidikan ala Rasulullah, nggak bisa begitu ya. Terus gimana Bu? Paksa. Makanya jangan diawali. Maksudnya bagaimana? Jangan diawali, jangan dibiasakan. Kalau sekali kita biarkan, terus akhirnya menjadi habit. Habit itu apa? Kebiasaan ya. Maka kita tuh harus lihat anak kita. Kalau jam 9 liatin anak kita, kamar kita masuk, nah sudah tidur belum? Ya kan belum Bu, masih ngerjain PR, tungguin. Ya kan, tungguin. Nanti jam 10 sudah nak, nanti dikerjakan lagi setelah qiyamul lail, setelah tahajud, tidur ya. Jadi nggak usah pakai alasan. Begitu Bu. Ya jangan biarkan, oh ya udah kerjain sampai selesai misalnya, aduh. Ya, ibu biarkan sekali, 2 kali, 3 kali. Nanti kalau sudah seminggu, 10 hari terus-terusan seperti itu anak gak bisa tidur sore, gak bisa tidur. Saya pernah ketemu sama anak muda begitu. Dia cerita sama saya, Ustazah saya tuh gak bisa tidur kalau sore. Tidurnya ya di atas jam 2
ya jam 3 itu dia baru tidur. Makanya nggak bisa sholat subuh. Nggak bisa sholat subuh dia, ngaku dia, bilang nggak bisa sholat subuh. Kenapa? Nggak bisa tidur. Ya ngapain? Ya kan ngobrol sama temen-temennya, HP-an, ya kan, terus main game apa segala macam itu malam hari. Nobar, apalagi, ya, mabar, mabar, bukan nobar, mabar main bareng. Ya, coba anak-anak ibu ada nggak yang kayak gitu? Ya, tobatin, tobat bu, tobat, ya kan, tobat. Nanti tua tak, misalnya dia usia 40 tahun 40 tahun itu kan masih muda, ya kan, 40 tahun 50 tahun udah loyo itu tubuh, udah lemah tuh tubuh. Itu dokter yang ngomong dikasih waktu. Nah, dikasih main waktu, handphonenya dikasih waktu, misalkan 1 jam udah mati sendiri. Iya harus begitu. Iya, yang saya gituin. Harus begitu. Jadi jangan sampai bu, waktu yang paling baik untuk tidur tuh jam berapa? Jam 10 itu maksimal harus udah tidur pulas. Jam 10 sampai jam 2 itu maksimal waktu itu harus tidur pulas. Gitu. Ya, kan itu enggak lagi ngapa-ngapain. Mending kalau meleknya itu deres Quran gitu. Ya kan? Baca Quran, murojaah misalnya, ya, atau deres kitab yang ada hubungannya sama Quran gitu. Ya kan, kata Allah akan kasih kebaikan-kebaikan orang yang tidak meminta selama dia sibuk dengan Quran. Ya kan? Ya kita mah serahin aja sama Allah. Tapi kalau urusannya bukan masalah Quran, ya apa kata dokterku? Ya kan? Itu bisa mengakibatkan apa? Kelemahan-kelemahan pada organ tubuhnya. Nggak awet, bahasanya begitu dah, yang paling gampang. Paham Bu? Paham ya? Kemudian, dan demi malam apabila telah larut tadi ya, at-takwir ayat walaili idza yasr, demi malam apabila berlalu ya. Kemudian yang semisal tadi at-takwir ayat 17 tuh ya, yang saya baca ya, demi malam apabila telah larut. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr, ya. Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah ya yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal? Maksudnya perhatikan, Allah Subhanahu wa taala dari ayat 1 sampai ayat 4 bersumpah dengan hal-hal yang bukan main-main nih makhluknya. Betul enggak? Ya, sesuatu yang ya wajar untuk kita jadikan perhatian karena keutamaannya luar biasa. Maka kalau Allah bersumpah dengan hal-hal yang banyak yang baik tadi, dengan segala macam hal yang yang baik gitu ya, orang yang memiliki akal ya kan pasti akan terpengaruh gitu, akan memperhatikan ya kesudahan dari apa yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ya. Alam taro, ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala selanjutnya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ashabil fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Iramadatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ya, yaitu tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Ya, habis bersumpah dengan hal-hal yang tadi sudah dijelaskan, kemudian Allah memberikan peringatan kepada Nabi Muhammad SAW wabil umum kepada kita semuanya. Betul ya, yang baca Quran kan kita, ya, sampai kepada kita, ya. Perhatikan apa tuh kaum Ad, yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum Ad yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun, yaitu sebuah kota ya di negeri-negeri lain ya, yang tidak akan pernah dibangun seperti itu ketika di tempat-tempat yang lain. Perhatikan kaum Ad itu, Bu. Kaum Ad itu kaum yang Allah Subhanahu wa taala ya berikan kelebihan kepada mereka ya Bu ya, dengan kekuatan dan postur tubuh yang luar biasa ya, kekuatannya di atas rata-rata, postur tubuhnya juga di atas rata-rata ya, dan mereka itu ya
termasuk keturunannya Ad bin Haus bin Iram bin Sam bin Nuh alaihissalam. Ya, tadi disebutnya ini kaum yang biasa disebut dengan kaum Iram. Apa kaum Iram itu maksudnya? Iram itu adalah nama lain dari kaum Ad yang pertama. Ya. Jadi kaum Ad yang pertama itu disampaikan juga di dalam surat An-Najm ayat 50, wa annahu ahlaka 'adanil ula. Ya, dan sesungguhnya dialah yang telah membinasakan kaum Ad dahulu kala, ya, yaitu generasi yang pertama. Mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekafiran mereka, tidak mau menerima kebenaran. Walaupun mereka adalah orang-orang cerdas, memiliki kemampuan ya yang baik ya dalam hal masalah bangunan, dalam hal masalah ya kecerdasan arsitektur dan sebagainya, tetapi ternyata mereka ini ya adalah orang-orang yang tidak beriman sama nabinya. Maka kemudian dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya, selanjutnya lagi apa lagi tadi? Yang kelima Pak, keenam. Yang keenam. Wa thamudal ladzina jabus sohrobil wadi. Ya, kalau tadi cerita kaum Ad, sekarang ya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah SAW dan kita untuk memperhatikan juga siapa? Adalah orang-orang Samud. Ya, orang-orang Samud. Orang-orang Samud itu siapa? Mereka orang-orangnya orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa membangun membangun rumah, membangun bangunan, memahat dari batu-batuan. Ya, kaumnya Nabi Soleh. Ya kan? Mereka luar biasa, Bu. Nggak kepikiran mungkin ya kalau kita gitu. Ya kan? Mereka itu peninggalannya gitu ya, sejarah yang dia lakukan, yang mereka lakukan itu luar biasa mengagumkan. Kenapa? Karena perhatikan saja, rumah mereka itu terbuat dari batu. Ada di gunung, yang gunungnya itu bongkahan-bongkahan batu begitu. Itu dipahat-pahat oleh mereka, dijadikan rumah gitu. Ya. Rumah itu, batu itu deh Bu ya. Batu itu kan sifatnya dingin, betul kan? Sifatnya dingin batu itu. Kalau apalagi ketika ya dibahat, dibelah gitu kan, itu bisa dimanfaatkan ya oleh mereka. Maka kita bisa bayangin betapa kuatnya mereka. Ya. Dan keindahan pahatannya juga luar biasa gitu. Ya, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala mereka juga dihancurkan, dimusnahkan, ya. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kabilah Samud ini tadi disampaikan adalah kaumnya Nabi Shaleh alaihissalam yang memotong batu besar dan memahatnya. Jadi digunakan untuk rumah, bangunan gitu ya, tempat peristirahatan gitu ya. Jadi kebayang tuh rumah-rumah mereka tuh gunung, satu gunung dikuasai untuk keluarganya mereka, satu rumah gitu ya. Terus mereka juga mendatangkan batu-batu yang besar, kemudian dipahat, dijadikan ornamen-ornamen, dan itu menjadi karya seni yang dibanggakan di antara mereka. Ya, itu kaum Samud. Ya, kemudian selanjutnya wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha fasad, ya, fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab inna rabbaka labil mirsad. Yang pertama tadi kaum Ad, yang kedua kaum Samud, yang ketiga yang harus kita perhatikan, pelajaran yang harus kita ambil, hikmah dan ibrahnya adalah apa yang terjadi dengan Fir'aun. Ya. Kenapa dengan Fir'aun? Perhatikan, Fir'aun itu dengan kekuasaan yang Allah berikan kepada dia, kekayaan yang Allah berikan kepada dia,
apa yang dilakukan Bu? Semena-mena. Ya kan Bu? Ya, semena-mena Fir'aun itu, sesuka-suka dia, gitu. Ya, jadi dia, ya kan, membuat dinastinya, ya kan, dinasti yang paling kuat di dunia, ya, di masanya Fir'aun itu, dan menyuruh seluruh masyarakatnya untuk apa? Untuk menyembahnya, tunduk sama dia. Bahkan zaman dulu kaum Israel itu, Bani Israel Bu, itu jadi budaknya dia. Ya, Mesir itu dulu memiliki kekuasaan yang sebegitu luar biasa di tangannya Fir'aun, ya. Tapi perhatikan, ya Bu ya, Fir'aun apa yang terjadi? Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bala tentaranya, ya kan? Ada kebaikan dalam ujung ceritanya Fir'aun tuh? Gak ada, ya. Jadi perhatikan Bu, ada 3 cerita kaum yang kita harus ambil hikmah dan ibrahnya di dalam surat Al-Fajr. Ayat berapa nih yang kita bahas? Ayat 1 sampai ayat 14. Ya, yaitu kaum Samud dan Fir'aun. Mereka ini kaum-kaum yang kuat, orang-orang yang kuat, yang juga diberikan keistimewaan memiliki kecerdasan yang luar biasa, ya, memiliki pengaruh yang kuat, memiliki harta, memiliki apa Bu? Ya, kedudukan di masyarakatnya, kekuasaan. Tapi perhatikan akhirnya Allah musnahkan mereka karena kekafirannya, karena kekufurannya. Jadi artinya dibandingkan dengan kekuasaan, kecerdasan, kekuatan fisik, ya kan, itu mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan iman. Andaikan iman itu ditaruh di tempat seseorang yang dia secara fisiknya lemah, sakit-sakitan misalnya, ya, andaikan ini ya, dikasih orang yang ya dia sakit-sakitan tapi dia punya iman, nggak punya harta tapi dia punya iman, gitu ya, nggak punya kedudukan tinggi tapi dia punya iman, itu tetap jauh lebih baik dibandingkan orang yang memiliki kekuasaan, punya harta, punya kecerdasan yang luar biasa tapi tidak beriman. Perhatikan. Dan perhatikan, akan jauh lebih bagus lagi ketika seorang yang cerdas, seorang memiliki kekuatan fisik, kekuatan harta, dan memiliki kedudukan, dia memiliki iman. Betul gak? Wah, Masya Allah tuh nikmatnya luar biasa, ya. Karena apa? Karena agama kita itu butuh ditolong dengan ya akal kita. Betul enggak Bu? Kecerdasan kita. Maka anak-anak kita Bu kalau pinter gitu Bu ya, ini sebagai seorang ibu ya, maksimalkan dia kecerdasannya. Jangan lupa didik dengan agama, pondasi agamanya harus kuat. Terus dekatkan dia dengan Al-Quran, terus dekatkan dia dengan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan potensi kecerdasannya harus dikembangkan supaya nanti, ya kan, termasuk pada orang-orang yang membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kecerdasannya. Betul nggak? Ya, keilmuannya, ya kan, terus kemudian ya kemahirannya. Kan dulu kita sudah pernah punya ulama-ulama yang cerdas, begitu kan, yang mempengaruhi penemuan-penemuan dunia. Betul nggak Bu? Ya itu kan para ulama semua, ya. Nah itu masa ternyata hari ini sulit untuk terulang lagi, ya, karena kita itu kakean apa Bu? Ya, kakean tukaran, naik korban-korban, gontok-gontokan pada hal-hal yang nggak penting, ya, sampai kita mikirin hal yang penting nggak ada waktu, sampai perkara-perkara yang nggak penting yang dipikirin. Betul nggak? Hari gini loh masih ngomongin, ya kan, masalah kunut gak kunut, ya Allah, masalah tahlilan gak tahlilan, ya kan, masalah cadaran gak cadaran, ya Allah, ya, masalah maulidan gak maulidan, gitu kan.
Ya Allah. Terus kapan nih umat majunya kalau kayak gitu? Betul nggak Bu? Ya, makanya ya kita jangan ikutan terprovokasi ya Bu ya. Konsen kita. Ya bagaimana kemudian ke depan menciptakan generasi-generasi yang bisa mengangkat harkat martabat umat Islam, biar yang menjadi ya kan para ilmuwan itu banyak nanti dipenuhi oleh umat-umat Islam. Ini tugas besar ya, nggak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki konsentrasi di sana, kan begitu ya. Dan juga ibu-ibu yang punya potensi untuk bisa menjadi kaya raya dalam urusan harta ya, jangan merasa cukup, aku mah udah cukup aja segini, padahal Allah memberikan kemudahan datangnya harta kepadanya ya Bu ya. Kalau untuk diri sendiri cukup Bu, betul nggak? Nasi sepiring, benar nggak sih? Nasi sepiring itu cukup untuk kita sendiri, tapi ternyata ada saudara-saudara kita di luar sana yang butuh uluran harta kita. Coba kalau umat Islam ini gak ada yang kaya raya, ya kan? Siapa yang membantu saudara-saudara kita yang di Palestina? Ya, apakah akan diborong malah justru yang bantuin orang-orang kafir? Di mana letak kehormatan orang Muslim? Betul nggak Bu? Ya, belum lagi kita ngomongin saudara-saudara kita yang deket. Ya kan, ada saudara kita benar-benar nih orang soleh datang kepada kita mau pinjem uang gitu kan, kita kalau nggak punya duit kita ngenes, benar nggak Bu? Ini saudara kita loh, orang baik, orang soleh, kita tahu kesolehannya, lagi kesusahan, lagi kesulitan, kok kita nggak bisa minjemin, betul nggak Bu? Sedih nggak kita? Sedih kan? Bukan sedih karena dipinjem ya duitnya ya, tapi benar karena kita nggak bisa nolongin. Makanya ya kan Islam ngajarin kita untuk bisa bermanfaat. Kayalah kalau memang bisa kaya, kan begitu ya, carilah uang ya, tapi jangan sampai cari uangnya kita itu digunakan untuk hal-hal yang justru jauh dari nilai-nilai agama. Untuk apa ya koleksi mobil sport ya kan? Untuk apa koleksi apa Bu? Banyak harta yang gak penting, tas, branded, macam-macam banyak banget. Untuk apa begitu? Saudara kita teriak-teriak di sana, ya kan? Saudara kita butuh ditolong, banyak banget, betul gak? Ya, Masya Allah. Ya, atau kalau misalnya kita ada banyak harta kelebihan gitu ya Bu ya, Masya Allah. Tuh Bu Taimi tuh di itu, ya, Nibras tuh dicontoh ya. Koleksinya bukan bukan tas branded, bukan mobil sport, bukan mobil mewah gitu ya, tetapi santri penghafal Quran. Masya Allah, kan keren ya, luar biasa. Maka harus ada bagian-bagian orang-orang muslim yang kaya raya agar bisa mengangkat harkat martabat saudara-saudara kita orang-orang muslim dan menegakkan kepala kita ya kan, supaya Islam tidak dipandang rendah, kan begitu ya Bu ya. Jadi jangan sampai nanti ustadzanya ngajarin kita hidup sederhana, miskin aja gak apa-apa, yang penting ada iman. Salah, gak begitu. Tapi kalau miskin bagaimana? Terima qanaah, ya kan? Gak usah kemrungsung, ya Bu ya. Qanaah itu bagaimana? Menerima dengan penuh kesyukuran, kan begitu. Lah wis usianya 60 tahun loh kayak omeh lapor ya kan, walaupun mungkin kalau dalam usaha dunia orang yang bilang gitu ya, kalau motivator nggak ada kata terlambat Bu. Ya, gitu kan. Masih tetap ada peluang dan potensi untuk menjadi sukses kaya raya. Ya, itu bukan tujuan utama ya Bu ya. Yang jadi tujuan utama itu adalah Allah. Kekayaan itu wasilah. Ibu yang ditakdirin kaya, bersyukur alhamdulillah, jadikan itu wasilah. Ya, ibu yang punya potensi untuk bisa jadi kaya, kayalah dan harus kaya, gitu kan? Agar bisa mengangkat harkat martabat ke Islam. Tapi kalau kita diuji dengan harta kekurangan, qanaah. Ya, dan berdoa minta sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak cucu kita nanti ada mereka yang dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang kaya raya dan bisa menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan ditiru Firaun. Itu maksudnya.
Fir'aun dia kaya raya, punya kekuasaan, tapi semena-mena. Dijadikan kekayaannya justru untuk inat, ya, membangkang kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terjadi ditenggelamkan. Ya, ditenggelamkan di Laut Merah. Nggak ada kesempatan lagi dia. Ya, dan sampai hari ini, ya kan, fosilnya atau tubuhnya, jasadnya diawetkan supaya jadi pelajaran untuk kita. Begitu loh nasibnya orang kalau ya tidak beriman sama Allah, membangkang sama Allah. Fir'aun itu kan sombongnya luar biasa, Bu. Betul kan? Dia merasa bahwa dia adalah Tuhan, ya, hamba rakyatnya disuruh apa? Menyembah dia semuanya. Kalau nggak nyembah dia dihukum, dimatiin. Ya Allah, ya. Maka hal-hal yang seperti itu menjadi pelajaran bagi kita, ya, supaya kita tidak mengikuti ya jalan-jalan yang salah. Ya. Kemudian apalagi, Bu? Tadi ya. Sungguh ya yang terakhir itu ya. Artinya ya, karena itu Tuhan menimpakan cemeti azab kepada mereka, kan tadi terjemahannya begitu Ibu ya. Maksudnya apa? Allah menurunkan azab, ya. Tadi sudah dijelaskan, ya. Dan ya, sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi, ya. Yang dimaksud labil mirosot itu apa? Itu adalah tempat yang dipakai untuk mengawasi, ya, atau betul-betul ya kita ini dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tidak akan lengah dalam mengawasi makhluknya. Begitu ya, Bu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah pas asar. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi saya lanjut sedikit ya. Ibu-ibu, karena kita selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita merasa aman. Ya, Bu ya. Kita merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala ada dalam diri kita, mengawasi kita, ya, dan akan membalas mana perbuatan baik dan mana perbuatan yang tidak baik, ya. Al-haqqu mir rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.